Apa kabar? Alhamdulillah. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penting sekali bagi kita untuk mengetahui bahwa bahagia itu tidak datang dari casing, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ya segala yang orang banyak cita-citakan sebetulnya bukan kunci kebahagiaan. Bahagia yang kita sebut hayatan thayyibah, apa kuncinya? Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Jadi pikiran kita disederhanakan aja sekarang bahwa bahagia itu adalah pada amal soleh. Jadi kalau dunia kan, dunia itu milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Nah, kita menjemput dunia kalau niat dan caranya benar, kita bahagia, baik dikasih maupun tidak. Oke, sebentar, ini saya sudah masuk belum ke ini? Di Zoom belum masuk ya? Ya, kalau di medsos sudah. Oh iya. Jadi menjemputnya dengan niat dan cara yang benar, kalau sudah dapat kita gunakan dengan niat dan cara yang benar, di sanalah bahagianya. Nah, setiap orang ini sudah punya kapling takdir masing-masing ini. Jadi ini, jadi itu, tapi belum tentu jadi amal. Syaratnya amal ada dua, niatnya benar lillahi ta'ala, yang kedua caranya juga benar. Makanya fokus saja dalam melakukan apapun, apa sih niat saya. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim, niat itu susah ikhlasnya kalau masih ada tiga rasa di hati kita. Satu, kita masih termasuk orang yang sangat senang dipuji. Jadi kalau kita suka sekali dipuji orang. Yang kedua, suka disanjung, diperlakukan spesial. Yang ketiga, senang dengan apa yang ada di tangan orang lain. Jadi kalau kita ngarap-ngarap dikasih sesuatu, oh orang ini kaya, orang ini suka memberi. Nah, kita berbuat sesuatu tapi ngarap-ngarap diberi sesuatu oleh orang lain, itu membuat kita susah ikhlasnya. Ada tiga, satu senang dipuji, yang kedua senang disanjung atau diperlakukan spesial oleh orang, dan yang ketiga ngarap-ngarap sesuatu dengan yang ada di tangan orang. Maka sulit kita ikhlas. Riadohnya mulai sekarang adalah, alhamdulillah sudah masuk. Cek dulu ya. Nah, jadi mulai sekarang kita harus kita ingin ikhlas, tapi kita harus tahu apa yang membuat kita susah ikhlas. Nah, diantaranya kesenangan dipuji. Nah, senang dipuji itu sudah ada pada diri kita, tinggal kita geser dari ingin dipuji orang menjadi ingin dipuji Allah. Kalau orang memuji kita itu biasanya casing. Makanya orang-orang yang suka dipuji orang tuh biasanya sibuk sekali dengan casing, topeng. Tapi orang yang senang dipuji Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat
hati dan amalmu. Makanya orang yang senang dipuji Allah, dia sibuk aja hati. Apa sih niat saya? Kenapa saya berpakaian seperti ini? Apakah tidak boleh kita berpakaian rapi, bagus? Boleh, boleh. Niatnya menutup aurat, niatnya menghormati yang lain. Kita berpakaian indah, rapi, proporsional, ada yang agar dipuji, ada yang untuk menghormati orang. Misal, maaf ya, saya berpakaian rapi, ya ini majelis, ini masjid, mendapat hak untuk kita memberikan pakaian yang indah. Terus saya ke masjid ceramah pakai singlet misalkan ya, pakai kaos kaki sepak bola, kan jadi masalah, tidak menghormati. Seperti majelis ilmu, ketemu orang, kita berpenampilan rapi bukan agar kita dipuji, tapi agar kita menghormati. Ada bedanya tidak nih? Bagaimana dong kalau berolahraga? Ya disesuaikan. Misalkan kita berolahraga berpakaian yang proporsional. Pertama, harus syar'i atau tidak, melanggar aturan agama atau tidak. Berpakaian yang wajar, proporsional. Tidak bisa juga sekarang sepak bola karena syar'i pakai sarung misalkan, jadi pakojot nanti ya. Proporsional, tapi mulai dilatih untuk tidak sibuk dengan pujian orang. Hati-hati bagi yang senang sekali dipuji, dikagumi, itu kecenderungannya edik ya, nagih terus. Dan nanti kalau biasanya dari duniawi dulu, nanti lama-lama kepada amal. Jadi pengennya dilihat orang, orang tahu, orang muji, dan pada saat yang sama jadi takut dicaci juga bisa menjadi penyakit tidak ikhlas. Jadi takut dihina orang. Udah, kita harus mulai berpikir, pujian memang enak dipuji, tapi kecenderungannya membuat kita jadi tidak jujur melihat diri sendiri. Kemudian yang kedua, diperlakukan spesial. Kenapa orang suka dapat pangkat, jabatan? Karena diperlakukan spesial itu enak. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita, waduh, Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Fulan almarhum misalkan. Nah ini enggak enak ya, ini arwah. Itu kita nikmat disebut gelarnya Al-Mukarram. Kalau jalan ingin kelihatan diiring-iring, diperlakukan spesial. Bukan tidak boleh ya, akan ada takdir mungkin kita diperlakukan begitu. Yang jelas jangan ingin duduk dikasih kursi yang spesial, dipersilahkan. Wah, itu berat sekali ujian seperti itu. Jadi merasa diri itu spesial, padahal di sisi Allah belum tentu spesial, benar? Ya ini cerita ujian dikasih casing seperti yang Allah titipkan ke sementara sekarang ini. Hadirin sekalian, datang. Sudahlah, mau naik mobil kadang pintu dibukakan, ada sirine. Padahal sirine itu kan 3 ya, 1 pemadam kebakaran, ambulan, kereta jenazah, sirine semua mas. Ya kalau misalkan diperlakukan spesial gitu kan, pintu dibukakan, bukan hanya kiai pak, penjahat juga mau masuk dibukakan pintunya, termasuk kereta jenazah juga dibukakan pintunya, ada jenazahnya nggak bisa masuk sendiri. Kadang dikawal merasa spesial, padahal ya enak nggak enak ya kalau kita
orang harus minggir. Itu tidak nyaman sebetulnya ya. Kemudian kalau masuk ke ruangan orang pada berdiri, siapa kita ya kan? Ya ujian lah ya. Bagaimana caranya nih kalau takdirnya kita punya pangkat, jabatan atau casing yang membuat kita dihormati orang lain. Kata guru saya begini, kalau kita sedang dihormat-hormat orang, langsung saja ingat apa yang Allah tahu tentang aib dan dosa kita. Orang-orang kan yang menghargai tidak tahu. Maksudnya supaya tidak kemakan oleh penghormatan itu. Jangan sampai kita merasa, wah saya ini hebat. Hadirin sekalian, inilah juara utama, kori terbaik, tingkat internasional. Kalau bisa di jagat raya ini, wah pujian ini, aduh itu hati-hati sekali ya. Karena kan Allah tahu jinah mata, jinah pikiran, mulut, hati, Allah tahu. Makanya kalau nanti ditakdirkan diuji oleh Allah, diperlakukan spesial oleh manusia, jangan kemakan. Maaf ya, di dunia militer atau dunia ini cerita karena anak tentara nih ya, ayah saya seorang prajurit. Itu kan kalau komandan itu masuk jalan saja semua duduk siap, lewat hormat, apalagi sedang apel atau defile, waduh hormat semua. Ya emang begitu, aturannya. Jadi kalau orang menghormat itu memang dilatih untuk menghormat, harus menghormat dan digaji. Jadi siapapun yang ditakdirkan jadi komandan, ya jangan terkecoh oleh pangkat, jabatan atau apa. Dan gak lama itu giliran saja. Karena kalau sudah dicopot pangkatnya juga sudah tidak jadi lagi itu dihormatnya ya. Apalagi tidak boleh dengan dihormat begitu merasa wah saya ini hebat, saya ini mulia. Enggak, karena di sisi Allah beda lagi. Walau dihormat oleh ribuan, ratusan ribu pasukan, sholatnya enggak, belang betong, jumatan jarang, ngaji enggak, haji padahal mampu enggak, terus apa ya? Itu benar-benar penghormatan itu tidak boleh memakan kejujuran diri kita. Istri komandan tidak boleh lebih galak dari komandannya. Jangan sampai suaminya kolonel, istrinya jenderal ya, padahal nggak daftar, nggak ikut seleksi, nggak ikut latihan. Tidak ya, jangan sampai lebih galak dari suami. Malu ya. Istri komandan tuh harusnya malu ya, karena tidak ikut seleksi, betul tidak? Kalau misalkan dihormat ya tidak perlu acting, jangan hormat, nggak begitu, tapi rendah hati lah ya. Ibu, ya sudahlah biasa aja, kan yang jadi komandan suami saya cuman istrinya. Aduh merunduk. Anak komandan apalagi nggak boleh petantang petenteng, nggak jelas sama sekali. Anak komandan galak ya kan, siapa dia, cuma nebeng aja. Jangan sampai jadi anaknya jenderal, anak komandan kemudian galak. Ini rusak. Biasa aja hidup ini. Ketawaduanlah sebetulnya yang membuat seseorang ini mulia. Semuanya ada waktunya. Gitu saja. Ya, mumpung dikasih casing, jangan sampai ketipu oleh casing. Nanti kalau ketipu oleh casing namanya post power syndrome. Takut casingnya hilang. Kalau orang nyandar ke kursi ini, pasti takut kursinya diambil karena sandarannya. Jadi nanti adik-adik para santri
terutama ini santri akhwat kalau punya suami, suaminya punya jabatan, ingat ya, yang punya jabatan itu suami, istri biasa-biasa aja. Maaf, ada seorang teman, beliau pimpinan sebuah BUMN di Rutnya, dan istrinya itu rendah hati sekali. Kalau dihormat-hormat, ya biasa aja. Kan yang dititipi jabatan suami, saya sih cuma istri. Jadi tidak merasa sebagai orang yang gimana gitu. Bisa dipahami hadirin? Dengarnya aja enak, betul tidak? Mari kita biasakan untuk tidak ingin diperlakukan spesial, tidak ingin diperlakukan khusus. Walaupun punya pangkat, punya jabatan, tidak usah orang harus berdiri menyambut kita. Siapa kita, ya enggak? Kalau dibuka aib saja orang meludahin kita rame-rame. Mengapa ini penting? Karena ujian dihormati lebih berat daripada sekedar dipuji. Dihormati, diperlakukan spesial itu makan sekali ke diri kitanya. Jadi kita jadi seringnya tidak jujur melihat diri kita yang sebenarnya. Seakan-akan kita tuh jadi orang hebat gara-gara penghormatan orang. Yang enak mah jadi orang biasa-biasa. Percayalah, jadi orang biasa tuh enak. Tidak perlu terkenal, enggak lah. Yang penting terkenal di penduduk langit, karena Allah mencintai kita. Apakah perlu kita ingin jadi orang terkenal? Mau apa? Perlu enggak jadi orang terkenal? Jawab. Pengen berarti ini ya, makanya diam juga. Menyebut perlu takut salah, nyebut tidak perlu pengen. Yang menakdirkan terkenal atau tidak itu adalah Allah. Berapa banyak yang ingin viral tapi tetap cuman dia aja yang lihat viralnya. Dan terkenal itu bukan tanda kesuksesan. Terkenal, banyak follower, subscriber bukan tanda sukses, tapi cobaan yang berat sekali. Karena bisa tidak ikhlas tuh bikin konten apapun, nanti tujuannya agar banyak likes, banyak viewers, nanti supaya banyak iklan, jadi duit. Makanya di Saudi Arab pernah ditangkap seseorang yang ke orang miskin, nolong, sepertinya nolong, tetapi mengeksploitasi orang miskin supaya jadi konten, supaya memang sepertinya nolong ya, tapi tujuannya adalah makin banyak yang nonton jadi iklan. Jadi artinya sebetulnya bukan peduli kepada orang miskin, tapi memanfaatkan kemiskinan orang untuk popularitas dirinya, untuk ya begitulah. Tapi jangan suudzon kalau lihat yang begitu. Cuman kalau kita mau melakukannya demi apa nih? Halo? Kenapa jadi pada mikir begini? Ya hati-hatilah ya. Tidak perlu terkenal, yang perlu dicintai Allah. Nanti Rasulullah terkenal, Abu Bakar, para sahabat sebagian terkenal, sebagian tidak terkenal. Tapi yang paling penting bukan terkenalnya, Allah ridho. Kalau Allah yang menakdirkan terkenal, akan terkenal. Tapi kalau dalam keridhaan Allah, maka kita jadi contoh kebaikan yang banyak. Mungkin ada yang nanya, itu AA ada medsos? Iya, saya ada medsos. Jumlahnya berapa? Gak terlalu pusing dengan jumlahnya, karena yang ngurusnya bukan AA. Supaya apa? Yang ngurus tim saja. Tugas saya adalah berusaha bicara
yang benar niatnya, benar yang disampaikannya, ya sudah sampai di sana saja. Nanti yang ngolah adalah tim mana disebarkan niatnya dakwah. Gimana ada iklannya? Tidak. Lihat aja di YouTube sekarang tidak ada iklannya. Kenapa? Ya bisa salah niat supaya jadi iklan, tapi ada ustadz yang lain ada iklannya, oh berbaik sangka kalau gitu, siapa tahu dananya digunakan untuk dakwah. Nggak boleh kita bersuudzon ke yang lain ya. Tapi kalau sendiri tanya, beda-beda kebijakan setiap manajemen, begitulah. Jangan ingin diperlakukan spesial. Dan yang ketiga adalah jangan ngarap-ngarap apa yang di tangan orang lain. Jadi walaupun teman kita ini banyak uang, kaya, dermawan, kita nggak boleh ngarap-ngarap dikasih. Itu membuat kebaikan kita jadi nggak ikhlas. Kita jadi sering ramah, sering nyapa, padahal pengen ditraktir. Apa kabar? Ibu awet muda. Apa itu jelas pengen jajan bakso tuh gratis ya. Kalau kita udah ngarap-ngarap sesuatu yang ada di tangan orang, kecenderungannya kebaikan kita kepada orang tersebut jadi kurang ikhlas. Enggak usah ngarap apa-apa, karena semua karunia itu adalah milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan Allah membagikan sesuka Allah. Kalau kita ngarap-ngarap dari orang, izah kita akan turun. Kalau kita ngarap-ngarap diberi itu ya, kita akan turun. Mungkin ada takdir dia memberi, mungkin tidak ada takdir dia memberi. Kalaupun memang Allah takdirkan dia memberi, tapi kita udah minta gitu, udah jadi enggak ada keikhlasan, kebaikan. Dan orang yang minta-minta itu rendah. Tapi kalau kita tidak berharap dan Allah menakdirkan kita dapat sesuatu lewat beliau, kita akan terhormat. Tenang saja hadirin, Allah udah tahu keinginan kita, keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak akan kemana-mana dunia ini ya. Kalau Allah ngasih pasti ketemu, kalau Allah tidak ngasih tidak akan ketemu. Yang penting kan bukan pemberian Allahnya saja, tapi yang paling penting diberi tidak diberi kita jadi amal soleh gitu. Sudah 5:30 ini hadirin, saya mohon maaf ya, ini di Saudi ini sekarang jam 1 malam nih. Jadi saya ceramah dari jam 12 tadi, jam sholat kan jam 4, berarti jam 12 malam. Sok aja ada coba nanti jam 11 12 malam melek begini, terus jam 1 ceramah, bawaannya tuh mual hadirin. Namanya jet lag ini. Jadi maaf, saya harus menyesuaikan dulu ini. 10-11 hari di sana sudah ritmenya sudah berubah. Jadi maaf ya kalau tidak sefit biasanya karena sedang beradaptasi. Jadi 3 hal ini yang harus kita coba latih. 1, periksa hati, kesenangan kita dipuji orang sejauh mana. Yang kedua, kesukaan kita diperlakukan spesial oleh orang. Dan yang ketiga adalah apa yang suka kita ngarep-ngarep. Nggak usah ngarep-ngarep, pengen diberi, ditraktir, dan jangan. Kalau kita mampu kita aja yang lakukan ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, supaya kita ada dalam posisi latihan ikhlasnya lebih mudah di dalam berbuat kebaikan. Nah, sudah jam berapa nih? 5:30. Sudah terhubung dengan Pak Miftah Farid ya, silakan Pak Miftah Farid, punten silakan ya. Kemarin Pak Miftah juga umroh, Masya Allah, tapi belum sempat ketemu dengan beliau. Hadirin yang menggunakan radio, kita menyimak dari guru kita ya. Nah, yang menggunakan medsos yang lain, ini teh nggak ada yang ngantuk selain saya hadirin. Kenapa kok kelihatannya dunia ini surem ya?
Sampai ke bindeng-bindeng begini, Masya Allah. Apalagi kalau ujiannya di Amerika. Dulu pernah diundang ke sana dan ceramah di sana, kebalikan waktunya Pak. Itu lebih horor lagi ya. Ceramah tengah hari terleng-leng. Kenapa? Pas sampai ke sana jam 12 malam seger. Saya berdua dengan temannya, kenapa kita nggak tidur tengah malam ini? Karena di Indonesia tengah hari. Nah, giliran diajak jalan-jalan ke taman itu ya, kenapa? Taman teh jelek semua. Yang lucu lagi pas diminta ceramah sama itu tengah hari pada zuhur, aduh luar biasa, ngantuk sekali. Karena pada zuhur di sana sama dengan jam 12 malam di Indonesia. Ceramah jam 12 malam kan kalau nggak biasa horor hadirin. Ya seperti sekarang ini nih ya. Oleh karena itu segitu aja dulu lah ya. Mohon maaf kelihatannya sedunia ngantuk hari ini hadirin. Menemani saya. Jadi PR-nya adalah mari kita latih untuk 3 hal tadi ya. Usahakan tanya, kenapa sih saya pengen dipuji-puji? Alihkan, ya Allah aja. Yang kedua, nggak perlu pengen dikagumi orang. Kita harus melakukan yang terbaik, tapi bukan untuk dikagumi orang. Jangan ingin diperlakukan spesial. Orang nggak memperlakukan spesial kita ya nggak apa-apa. Rasulullah juga di rumahnya masak, beres-beres, nyuci, memperbaiki sepatu, sendal. Kalau pergi ke pasar bawa sendiri bawaannya, nggak ingin diperlakukan spesial. Dan yang ketiga, stop ngarep apapun dari tangan orang lain, cukuplah dari Allah. Demikianlah hadirin sekalian, semoga tidak kecewa ya. Ini adalah upaya saya untuk bisa tetap istiqomah siaran, lebih banyak memahami, lebih bijaksana ya. Ingin dipahami bikin sakit hati, tapi memahami lebih bijaksana. Maksudnya gimana? Oh iya ya, akan baru pulang jadi angatuk tak apa-apa, jadi bijaksana ya enggak. Kalau ingin dipahami baru juga nyetel udah-udahan lagi itu kan. Semoga semuanya paham ya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lupa nanti di Bandung ini di TSM jam 10 di sana ya. Mudah-mudahan bisa silaturahim, dan di Darut Tauhid asar dan bada isya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mem nggak enakan mem ininya, jadi keras. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat, dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini peruntukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna, dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat, dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, andai tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.